Welcome di Logicality. Selamat datang di channel ini. Channel ini diciptakan untuk mengajak kita semua agar lebih berpikir secara logis dan realistis. Mengapa? Karena dengan berpikir yang logis dan realistis, kita akan menjauhkan kita dari pola pikir yang negatif, menjauhkan kita dari pemikiran iri dan dengki, agar tercipta kedamaian di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Sebelum kita membahas apa yang sedang terjadi di negeri ini, alangkah baiknya teman-teman semua menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan informasi yang logis dan realistis mengenai apa yang terjadi di Indonesia ini tanpa ada unsur benci dan memihak pada satu kubu tertentu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang virus corona yang sedang terjadi di Indonesia. Dan perdebatan yang sedang terjadi saat ini adalah mengenai lockdown. Pertanyaannya, apakah Indonesia harus menerapkan lockdown atau tidak perlu lockdown? Sebelum kita membahas setuju lockdown atau tidak setuju lockdown, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih itu lockdown, atau di Indonesia dikenalnya sebagai karantina wilayah. Oke, beberapa negara menerapkan lockdown, bahkan menerapkan karantina wilayahnya secara nasional, seperti Italia, Spanyol, dan banyak negara-negara di dunia ini. Mengapa mereka menerapkan lockdown nasional? Karena wabah sudah mulai meluas di daerahnya, dan banyak lagi orang yang sedang dalam pemantauan itu membandel dengan status orang dalam pemantauan dan sedang menunggu hasil laboratorium. Mereka dengan santainya bepergian, nongkrong dan minum di bar, pergian ke sana ke sini, seolah-olah mereka orang yang sehat, padahal status mereka orang dalam pemantauan. Ketika hasil lab menyatakan mereka positif COVID-19, virus itu sudah terlanjur menyebar ke wilayah negaranya, dan virus itu semakin meluas. Karena benarnya warga negara tersebut, maka pemerintah menerapkan lockdown dengan skala nasional. Dan kalian tahu apa hukumannya bila melanggar aturan lockdown? Denda yang mahal, sampai dengan penjara, dengan tuntutan memakai pasal pembunuhan pula. Kejam ya. Tapi mengapa pemerintah menerapkan itu? Karena pemerintah negara tersebut ingin itu warganya disiplin dan memutus rantai penyebaran virus tersebut. Apakah Indonesia mau seperti itu? Saya yakin, dan saya sangat yakin, pasti kalian semua tidak mau Indonesia menerapkan peraturan seperti yang diterapkan Italia, Spanyol, dan negara-negara terdampak COVID-19 yang lainnya. Jangankan lockdown total 2 minggu, 2 hari aja diam di rumah, saya yakin dan sangat yakin kalian tidak akan tahan. Dan bagaimana dampak yang lain apabila Indonesia menerapkan peraturan lockdown nasional dari segi ekonomi? Sudah pasti banyak yang akan terdampak apabila Indonesia menerapkan lockdown nasional. Karena di Indonesia banyak pekerja informal atau pekerja harian seperti ojek online, pedagang pasar tradisional, buruh harian, dan masih banyak lagi pekerjaan harian lain. Kita ambil contoh ojek online. Mungkin tidak semua orang tahu kalau ojol itu tidak punya gaji. Kalau mereka ingin berpenghasilan, ya mereka harus keluar rumah mencari orderan.
Apabila tidak keluar rumah mencari orderan, ya hari itu pula mereka tidak berpenghasilan. Pertanyaannya, apabila pemerintah menerapkan karantina total dan melarang satu orang pun keluar rumah seperti di luar negeri, dan bahkan menghukum orang yang keluar rumah tanpa izin, siapa yang akan menafkahi mereka dan keluarganya? Apakah kalian yang berteriak lockdown sanggup menafkahi pekerjaan harian tersebut? Saya yakin dan sangat yakin kalian yang berteriak lockdown tidak akan sanggup untuk menafkahi mereka, dan saya pun sangat yakin kalian akan menunjuk pemerintah yang harus bertanggung jawab. Jadi apa yang harus dilakukan sih sehingga karantina atau lockdown total itu tidak perlu diterapkan di Indonesia? Sangat sederhana. Para dokter, perawat, petugas medis tidak terlalu membutuhkan sumbangan alat pelindung diri dari Anda. Alat pelindung diri ini tidak. Para dokter, perawat, dan petugas medis hanya ingin kalian tuh semua diam di rumah dan mengikuti apa yang ditetapkan pemerintah. Karena dengan tidak bertambahnya pasien positif COVID-19, itu sudah menjadi bantuan yang luar biasa untuk mereka. Karena semakin sedikit pasien, para petugas medis itu mempunyai banyak waktu yang lebih untuk mereka beristirahat dan menjaga kesehatan sendiri, dan bisa lebih berkonsentrasi pada pasien yang ada agar bisa sembuh secepatnya. Dan para driver ojek online itu tidak terlalu membutuhkan sumbangan makanan dari Anda. Sumbangan seperti ini tidak. Para driver ojek ini cuma membutuhkan kalian di rumah, memesan semua yang kalian butuhkan melalui mereka, mengirim barang melalui para ojek online, memesan makanan melalui ojek online. Itu sudah menjadi bantuan yang luar biasa untuk mereka. Itu sudah menjadi rezeki untuk mereka dan keluarga mereka. Agar orderan mereka semakin meningkat, itu sudah sangat membantu untuk mereka. Apalagi setiap orderan yang mereka kerjakan, Anda beri tip yang besar. Itu sudah menjadi bantuan luar biasa untuk mereka. Jadi berdiam dirilah di rumah, patuhilah apa yang pemerintah tetapkan. Saya tahu kalian bosan di rumah, saya tahu kalian ingin bepergian. Janganlah jadi orang yang egois. Pikirkanlah orang yang sehat di luar sana. Dengan kalian semua diam di rumah dan melakukan apapun di rumah, sudah banyak yang kalian bantu. Kalian membantu para pekerja harian seperti ojek online bisa mendapatkan pendapatan untuk mereka dan juga keluarga mereka. Kalian sudah membantu para petugas medis agar bisa berkonsentrasi pada pasien yang ada dan tidak dibuat stres dengan terus bertambahnya pasien. Dan yang terpenting, kalian sudah membantu pemerintah dengan memutus rantai penyebaran virus. Jadi tolong, diamlah dulu di rumah. Semakin kalian patuh pada aturan pemerintah, semakin cepat pula wabah itu bisa diatasi. Hanya kita semua yang bisa memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Saya yakin, dan kita semua harus yakin, kita semua bisa melewati ini semua. Bersatulah Indonesia. Oke, terima kasih pada kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa mengingatkan kita bahwa dengan selalu berpikiran logis dan realistis bisa menjauhkan kita dari penyakit hati, iri, dengki, dan benci pada orang lain. Jangan lupa like dan subscribe agar kita semua bisa mendapatkan informasi yang berimbang, logis, realistis setiap harinya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Logicality.